akan menjelaskan tentang definisi al-sunnah. Definisi al-sunnah dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut ahli hadis dan yang kedua menurut ahli para usul fikih. Al-sunnah menurut ahli hadis yaitu seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan atau pernyataan di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan syariat. Al-sunnah menurut ahli para usul fikih yaitu segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Di samping pengertian yang dikemukakan para ulama usul fikih, juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum taklifi yang artinya perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat siksa atau tidak berdosa. Kehujahan al-sunnah. Umat Islam sepakat bahwa ucapan, perbuatan, dan penetapan Rasulullah SAW yang mengaruh pada hukum atau tuntutan dan sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, yang mendatangkan kepastian atau dugaan kuat atas kebenarannya adalah sumber yang digunakan oleh para mujtahid untuk menetapkan hukum syara atas perbuatan orang-orang mukallaf. Artinya, hukum yang terkandung di dalam al-sunnah sejalan dengan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Bukti atas kekuatan al-sunnah sebagai hujah ada tiga, yaitu yang pertama, nas Al-Quran, yang kedua, kesepakatan para sahabat baik semasa hidup maupun sepeninggal Rasulullah, yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran telah menetapkan kewajiban yang masih bersifat global. Yang ketiga adalah kaitan hati dan zani dengan ijtihad. Nas hati tidak ada peluang untuk berijtihad untuk mengalihkan maknanya, kecuali memahami makna sesuai dengan bahasa yang terkandung di dalamnya, sehingga dalam mengamalkannya harus seperti apa adanya. Nas hati juga tidak boleh terkontaminasi dengan pengaruh perubahan dan perkembangan sosiokultur. Ia bersifat ta'abudi atau diterima dan dilaksanakan tanpa komentar, dan ia bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Dalam bidang hukum, misalnya ayat Mawaris surat An-Nisa ayat 12. Sedangkan untuk nazani ada peluang untuk diijtihadkan karena sifat nas ini memang tidak tegas atau terang, atau satu lafadz memiliki banyak arti. Ali Hasbalah yang dikutip Abdul Salam Arif menjelaskan tentang luasnya ruang lingkup ijtihad. Ia mencakup zani al-thubut yang perlu diijtihadkan di sini adalah sanadnya, dan zani al-dilalah yang perlu diijtihadkan adalah penafsiran dan takwilnya. Di sini saya akan menjelaskan peran as-sunnah dalam pembentukan hukum. Keberadaan Al-Quran sebagai pedoman hidup tidaklah lengkap tanpa adanya sunnah. Kedudukan as-sunnah dalam ajaran Islam menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran, di mana sunnah ini merupakan segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perbuatan atau perkataan. Sejalan dengan fungsi kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka jumhur muslimin meyakini segala keterangan dari Rasulullah SAW yang bertalian dengan syariat Allah SWT yang diriwayatkan secara sahih darinya, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya adalah hujah sumber hukum dan pedoman pengamalan umat Islam. Beberapa alasan yang dilontarkan oleh jumhur muslimin diantaranya: 1. Menerima sunnah merupakan konsekuensi iman. Nomor 2. Adanya keterangan-keterangan yang jelas dan tegas dalam Al-Quran tentang kedudukan Rasulullah SAW dalam syariat Islam. Nomor 3. Keterangan dari Rasulullah SAW sendiri tentang keharusan kaum muslimin untuk mengikuti sunnahnya. Nomor 4. Ijma' sahabat tentang keharusan berpijak kepada sunnah Rasul. Nomor 5. Keberadaan Al-Quran menjadi petunjuk kepada pentingnya kedudukan sunnah Rasulullah SAW.